Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala abihi sayyidina Ibrahim wa ala akhawayhi sayyidina Musa wa Isa wa ala ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala ali kullin wa sahbi kullin ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, pada pagi Ahad ini Allah telah memberikan kesehatan serta kekuatan kepada kita untuk dapat hadir ke rumah Allah yang penuh berkah ini dalam rangka kajian subuh kita setiap minggu yang diadakan. Mudah-mudahan nantinya bermanfaat bagi kita baik dunia maupun di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tidak lupa kita hadiahkan ke atas pimpinan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada Rasulullah, selalu membasahi lidah kita dengan salawat, semoga menjadi penghubung antara kita dengan Rasulullah hingga ke yaumul mahsyar kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini bapak-bapak, ibu-ibu memang luar biasa. Kalau bagi saya adalah insan pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang sanggup meninggalkan tempat yang jauh, ya, dari Pancuran Gading, dari Pantai Cermin, dari Pasar Minggu, datang, ya, tujuan untuk menuntut ilmu, ya, tujuan untuk menuntut ilmu. Kalau dulu saya masih kecil, saya mendengar guru membaca syair. Apa kata dia? Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Ya, kalau dari ayunan kecil-kecil paham kita sampai besar, tapi sampai ke liang lahat, bagaimana maksudnya? Inilah dia realitas yang kita hadapi sekarang ini, di mana bapak-bapak, ibu-ibu walaupun sudah usianya lanjut, artinya bukan lagi usia untuk belajar sekolah, tetapi pendidikan tetap wajib. Ya, tetap wajib, tetap dihargai, datang. Ya, ini mudah-mudahan setiap langkah Bapak Ibu itu dibalas oleh Allah. Yang datang naik kendaraan, setiap tetes minyak yang keluar akan diganti oleh Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Yakinlah bahwa apa yang kamu keluarkan demi untuk menuntut ilmu itu pasti akan diganti oleh Allah, dan Allah adalah Maha Pemberi rezeki. Itu harapan kita Bapak Ibu. Dan yang lebih utama lagi, berkumpulnya Bapak Ibu pada hari ini, pada saat ini di masjid yang berkah ini adalah berkumpulnya ahli surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu mengetahui ada majelis ilmu yang diadakan, farta'u, maka berhimpunlah, berkumpullah. Ya, dulu ada Syekh Ahmad Kaftaru. Beliau itu mufti negeri Syam, negeri Suriah. Apa kata beliau saat ketika ditanya arti farta'u itu apa sebenarnya? Ya, berhimpun seperti apa? Dia ibaratkan mudah saja. Kamu sebagai petani memelihara ayam, kamu bawa segenggam jagung atau makanan, kamu serakkan, kamu panggil. Bagaimana ayam itu datang?
Ayam itu datang berjalan perlahan atau berlari? Berlari. Dan semua berkumpul di tempat itu untuk mengambil manfaat dari makanan tersebut. Jadi maunya kita juga begitu ada majelis ilmu, farta'u, berdatanglah kita macam ayam yang lapar tadi untuk merebut ilmu yang disampaikan. Itulah kata dia, farta'u, ya. Sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa yang dimasukkan taman surga itu? Ya, taman surga itu ada dua. Majalisul ilmi wa hilaquz zikr. Pertama majelis ilmu seperti sekarang ini. Kemudian kalau ada majelis zikir, orang berzikir, orang buat tawajuh, datang, ikuti. Karena itu akan memberikan kebaikan kepada kita baik dunia maupun di akhirat kelak insyaallah. Jadi mudah-mudahan datangnya hadirnya Bapak Ibu berkumpul di tempat ini adalah berkumpulnya ahli surga yang ingin mendapatkan manfaat daripada ilmu yang akan kita dengarkan sama-sama. Baik, Bapak Ibu yang mulia, kita masuk pada tema kita pada hari ini, judul kita sampai pembahasan kita hari ini adalah tentang rukun nikah yang kelima. Ya, kita sudah bahas dulu masalah wali, ya kita sudah bahas juga masalah mempelai laki-laki dan perempuan, ya. Sekarang kita bahas masalah dua orang saksi, ya, dua orang saksi yang merupakan rukun nikah. Jadi rukun nikah itu ada 5. Kalau orang sekarang ditambahnya satu lagi jadi 6. Apa tambahannya? Tambahannya ada hiburan. Hiburan sampai tengah-tengah malam orang mau tidur terganggu. Ironisnya ada jamaah yang melapor kepada saya, beberapa jamaah, beberapa tempat, kami bulan puasa mengaji Pak Ustadz. Datang orang, kami tengah mengaji di masjid, datang orang cabut pak cabut, terdiam suara. Kenapa? Orang beristirahat, ganggu orang tidur. Orang baca Quran dimatikan mic-nya. Tapi ketika ada acara pernikahan dengan hiburan yang luar biasa, ya tak ada siapapun yang ini yang coba mendatangi tuan rumah atau memberitahu, tolong sampai jam sekian berhenti, atau tolong suaranya dikecilkan sedikit. Tak ada. Ketika untuk ibadah, masing-masing tampil bagaikan pahlawan untuk menghentikannya. Ya, baik. Jadi tentang dua orang saksi, ya, seperti apa dua orang saksi ini? Ya, ketika akad nikah akan dilakukan, wajib hadir di situ wali, ya, walinya. Kemudian ada dua orang saksi. Dua orang saksi ini adalah di kalangan orang laki-laki. Tidak boleh saksinya perempuan. Walaupun satu orang laki-laki dihadirkan dua orang perempuan untuk nikah tidak boleh. Tapi kalau untuk kesaksian seperti jual beli atau yang lain boleh satu orang laki-laki dua orang perempuan. Tapi untuk nikah tidak boleh. Kenapa? Karena bab nikah ini adalah urusan yang sangat berat. Ya. Saya ingat pada tahun 2022 diadakan di Jakarta Ijtima Ulama Komisi Fatwa seluruh Indonesia. Ya, diadakan untuk membahas beberapa permasalahan dalam agama ini. Salah satu di antaranya adalah membahas nikah online, nikah secara online. Walinya di Kilo 16, sementara saksinya ada di Pekanbaru atau di luar negeri. Ya, satu orang, yang satu orang di Bangkinang. Jadi berpisah-pisah.
nikah secara online, ya, ini ada pihak, ada unsur-unsur yang ingin melegalkan hal ini, ingin supaya nikah online ini dijadikan sah. Ya, ini trennya kan ketika COVID-19 banyak yang nikah, bahkan ada yang dari negara ini karena mau nikah terpaksa mereka pergi ke luar negeri supaya nikahnya jadi nikah online. Banyak yang begitu, orang-orang kaya itu. Jadi ini, ya, ditantang oleh istimewa ulama. Kenapa? Karena dianggap tidak menghargai wanita, tidak menghargai wanita. Termasuk kedua orang saksi pernikahan anak bapak ibu harus benar-benar disaksikan dengan orang yang benar. Ini menikah bukan sembarangan, bukan kita anak kita panggil orang, kalau mau nikah dengan dia, ya silakan bawa, saya izinkan. Tidak, karena nikah ini dia punya rangkaian yang sangat luas. Apa yang terjadi kalau sudah nikah? Udah kita nikahkan anak kita, hak penjagaan itu berpindah dari kita kepada sang suami. Ya, suami dibenarkan melakukan apa saja kepada istrinya. Mau dia sayang, mau dia nasihati, mau dia marah, mau dibawa pergi ke gunung, dia bawa pergi ke laut, dibawa kemana, ini istri dia, kita serahkan sama dia. Dan ini harus disaksikan benar-benar oleh orang yang benar akal pikirannya, sehat akidahnya, supaya nanti tidak terjadi apa-apa kepada anak kita. Ya. Pernah saya tengok ada satu kali pernikahan dan dilakukan oleh KUA-nya, ya, di Medan ini kejadiannya. Dia tidak menunjuk dua orang saksi yang benar-benar sebagai saksi, tetapi katanya apa? Kita semuanya secara umum, kita semua jadi saksi. Bagaimana? Ustaz Nazri, secara umum kita sebagai saksi, boleh tidak? Ada mazhab yang membenarkan boleh orang secara umum jadi saksi. Tapi bagi kita dalam mazhab Syafi'i, saksi itu harus ditunjuk paling tidak dua orang yang sifatnya itu adalah adil. Adil itu seperti apa? Adil itu bukan adil dia di dalam memutuskan hukum, bukan dia harus hakim, tidak. Adil itu orang yang tidak terang-terangan melakukan kefasikan. Apa dia fasik? Tidak sholat fasik, ya, tidak puasa fasik, kemudian melakukan hal-hal yang menjatuhkan marwah harga dirinya, itu fasik. Duduk di kedai kopi sambil main kartu, walaupun tidak main judi, tetapi ini adalah satu hal yang kurang baik, yang bisa menyebabkan kita jadi fasik kalau itu kita lakukan terang-terangan. Oh, bagaimana kita memilih orang yang tidak fasik? Ustaz, mana tahu kita? Yang dihukum sama kita, yang kita tahu, bukan yang kita tak tahu. Oh, dia lakukan di rumah, mau dibuat apa, kita tak tahu. Yang tahu nampak kita, zahirnya dia adalah orang yang salih. Tak pernah kita tengok dia macam-macam dari kata-kata, perbuatannya orang baik. Soal dia sendiri itu antara dia dengan Allah. Kadang-kadang saya tengok tren orang nikah, ya, didudukkan di meja seperti ini, sana saksi satu, ini saksi satu. Yang saksi itu tidak dipilih di kalangan orang yang salih, orang yang paham tentang hukum. Jadi asal ada saksi, saksinya dipanggil dari keluarga laki-laki atau keluarga ini, pokoknya siapa yang terkenal, siapa yang hebat di situ, hadirkan sebagai saksi. Bukan karena agamanya, bahkan kadang-kadang orang tak sholat,
Ada bapak ibu orang meninggal istrinya, diantar ke masjid, termasuk saya mengantar ke masjid, dan dia minta saya jadi imam untuk sholat jenazah istrinya. Sampai kami waktu asar di masjid. Waktu asar itu suaminya tidak masuk sholat ke masjid. Orang masuk ke masjid, jadi saya pula lambat berwudu. Habis wudu batal, wudu lagi, sehingga akhirnya saya masuk sembahyang. Suami duduk di luar, abang tak sholat? Nanti aja sholat jenazah. Sholat asar dia tak sholat. Ya, waktu sholat jenazah baru dia masuk untuk menyolatkan istrinya. Ditakdirkan Allah, saya lambat tadi, tak jadi saya imam. Ketika menikahkan anaknya itu minta maaf, anak luar nikah, dan dia memohon supaya dia mewalikan anaknya. Satu, luar nikah dia tak berhak untuk mewalikan anaknya. Yang kedua, dia jatuh orang fasik. Fasik, kenapa? Tak sholat. Sholat wajib dia, bininya mati, dia boleh tak sholat. Sepatutnya saat itulah dia untuk bertaubat. Dia tak sholat dia. Ya, sepertinya kadang-kadang ketika ada pernikahan, karena ini jadi keluarga, dianggap orang macam ini jadikan sebagai saksi. Bagaimana perasaan kita? Kita punya anak yang mau kita lepaskan tanggung jawab, kita serahkan pada orang lain, tapi disaksikan oleh orang-orang yang tidak mengerti tentang agama, orang-orang yang bahkan fasik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saksi itu harus benar-benar orang yang baik. Ya, harus benar-benar orang yang baik jadi saksi. Dan sebelum menjadi saksi itu ditaubatkan dulu, istighfarkan dulu. Mana tahu ada dosa-dosa kecil yang dia buat, ya, istighfarkan dulu. Kadang-kadang kita itu ketika qadhi datang menikahkan orang, qadhinya tidak memberikan benar-benar pencerahan kepada siapa yang menjadi saksi, siapa yang mau nikah, siapa yang menjadi wali. Patutnya dia bagi penerangan dulu supaya tahu, sehingga orang-orang yang merasa dirinya tidak layak untuk menjadi wali, tidak layak untuk menjadi saksi, silakan dia mundur. Ya, seorang ayah yang dia merasa dia berdosa besar, ya, kalau saya nikahkan anak saya, ini pernikahan adalah satu ibadah yang akan berlanjutan sampai ke akhirat di bawah. Apakah saya layak atau tidak? Kalau dia tak layak, dia boleh mundurkan diri, mewakilkan kepada hakimnya. Karena sudah kita beritahu. Begitu orang jadi saksi, ditunjuk jadi saksi. Saya sebenarnya tak layak jadi saksi. Ya, kenapa saya maju? Dengan nasihat daripada qadhi tadi, maka mundur, cari orang yang lebih baik. Ini. Kadang kita ketika buat pengajian macam ini, malas orang datang. Mau asyik mengaji sampai mati mengaji. Memang sampai mati kita harus mengaji. Ya. Kalau mati itu, untung aja kita mati itu tak bisa lagi kita bergerak. Kalau tidak, kita pun diwajibkan sholat untuk diri kita. Ya. Ini, jadi tadi dua orang saksi, harus kedua-duanya itu adalah orang yang baik, ya, orang yang bukan orang yang fasik. Ya. Karena nanti dengan adanya pernikahan ini banyak hal yang akan terbentuk, ya, sehingga kita tidak mau nanti hubungan antara suami dan istri ini ada cacatnya di tengah jalan, ada cacatnya, ya. Jadi berhati-hati bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, terutama yang punya anak perempuan. Yang punya anak laki-laki pun tetap sama juga. Jangan sempat kita menikahkan anak kita, ya, dari pihak perempuannya sana, mereka juga tidak mengerti apa-apa. Inilah kadang-kadang, ya, sebulan, 2 bulan, setahun menikah, udah menggugat bercerai balik, udah berpisah lagi. Kenapa? Karena tidak kita benahi dengan ilmu, dengan agama yang cukup untuk mereka ketika melakukan akad pernikahan. Ya, inilah jadinya. Baik, Bapak Ibu, dalil wajibnya
dua orang saksi ini pada nikah ini adalah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin, ya, wa ma kana ghairu zalika fa huwa batilun. Nabi mengatakan tidak sah nikah kecuali dengan wali. Wali mana kita bahas, ada wali yang mujbir, ada yang ghairu mujbir. Wali mujbir itu ayah dan kakek, ya. Kalau tak ada wali mujbir, boleh diwalikan dengan wali yang lain seperti abang, paman, ya, atau dilimpahkan kepada hakim, ya. Dan dua orang saksi. Adapun pernikahan dua orang saksi yang adil, adil itu tidak berbuat dosa besar, ya, tidak berbuat dosa besar. Nah, kalau bahasa kampungnya tidak berbuat dosa besar dan jarang-jarang melakukan dosa kecil, ya. Dan adapun katanya selain dari itu, artinya kalau tidak ada wali, tidak ada dua orang saksi yang adil, maka pernikahannya dianggap batal nikahnya, ya. Nah, ini banyak terjadi kadang-kadang, ya. Dulu ada kejadian kiai apa namanya yang menikah hanya dia dengan seorang perempuan, dibawa ke hotel, ya, tak ada walinya, tak ada saksinya, dia menikah, ya. Tenang dulu, tahun berapa itu, 80-an apa, ya, nikah. Dia kata udah sah, tidak perlu ada wali, tidak perlu ada saksi. Ini batil. Ini kadang-kadang perbuatan setengah kiai yang menyeleweng. Kita dulu Pak, kalau saya pergi ke mana-mana, kadang orang panggil assalamualaikum Buya, assalamualaikum Pak Kiai. Kita ini manusia, dipanggil orang macam itu senang hati kita Pak, ya, senang kita. Oh, tapi sekarang dipanggil orang assalamualaikum Kiai, Buya, segan kita, malu kita. Kenapa? Karena di atas sana banyak kiai-kiai, buya-buya yang melakukan perbuatan tidak senonoh. Jadi malu kita terbawa, ya. Nah, ini. Jadi tadi kita kembali kepada dua orang saksi yang adil. Kenapa harus pernikahan itu disaksikan dengan dua orang yang adil ini? Karena nanti nikah itu, bapak-bapak, akan menyebabkan terjadi sesuatu. Ya, pertama diantaranya, ketika anak kita sudah akad nikah, maka dia akan terjadi wujubul mutaba'ah. Apa arti wujubul mutaba'ah? Dia wajib mengikut kemana suaminya. Udah nikah, kata suaminya, ayah, saya sudah menikahi si Fulan dengan sah, dan saya akan bawa dia pergi. Kemana? Saya bawa sana ke Papua sana. Wih, jauhnya. Bisa kita batalkan? Kalau begitu tidak bisa, batalkan pernikahan ini. Terlalu jauh. Kalau kamu bawa ke Bangkinang tak masalah. Oh, tak bisa. Wajib mutaba'ah. Dia wajib ikut. Saya ingat saya menikah, saya tak ada duit. Udah seminggu saya di Pekanbaru, saya mau pulang ke Malaysia. Mau pulang ke Malaysia, mau bawa istri saya. Kakak saya menangis-nangis di Medan. Jangan kau bawa, mati nak, lu tak makan nanti apa mau kau bagi? Kau masih kuliah. Jangan kau bawa. Tak dibawa, apa lewat nikah itu? Nikah lepas itu tinggalkan. Rugilah. Nah, dibawa juga. Tapi mertua saya itu cukup luar biasa. Saya bilang saya mau bawa istri saya, mau pergi. Oke, kemana kamu pergi? Saya mau terus kuliah ke Malaysia. Dia tidak tanya kamu punya duit, nanti anak saya mau makan apa, ya? Kau bagaimana perlakukan anak saya? Padahal kita kan baru kenal, baru nikah seminggu. Tidak masalah. Dia tahu saya tak ada duit, ya. Mertua saya bawa
antarkan kami sampai ke Tanjung Balai Karimun. Dari Tanjung Balai Karimun masuk ke Johor, masuk Kuala Lumpur. Dia tidak tanya tak apa, malah dia begitu berangkat, dia keluarkan duit, dia masukkan dalam saku saya. Begitulah. Jadi kenapa dibiarkan? Wajib mutaba'ah. Jadi kalau yang anak kita mau diserahkan, mau dibawa kemana, tapi tidak ada disaksikan oleh orang lain, tak disaksikan oleh orang yang benar, bagaimana perasaan kita? Was-was, ya. Wujub mutaba'ah. Yang kedua, luzumut ta'ah. Dan dia setelah dia punya suami, wajib dia patuh pada suaminya. Jangan waktu pacaran patuh sama pacarnya, waktu tunangan patuh sama tunangan, udah nikah melawan dia. Salah. Dia wajib patuh pada suaminya. Ya. Puasa sunat dia. Bapak Ibu, istri kita puasa sunat. Apa kata suaminya? Suaminya mengajak dia untuk berhubungan di siang hari. Istrinya mengatakan, saya puasa. Suami bilang, buka kamu, jangan puasa. Buka. Mana? Apakah wajib dia puasa atau buka? Buka. Itulah keutamaannya. Saya mau ke rumah orang tua saya, melihat ibu saya. Suami bilang, jangan keluar rumah kalau saya tidak ada, kalau saya tidak izin. Maka tak boleh dia. Artinya luzum ta'ah, dia wajib taat kepada sang suami. Kemudian apa lagi? Oke. Dari itu, ya, harus disaksikan pernikahan ini oleh orang-orang yang benar-benar baik, agar tidak apa? Tidak terjadi penyesalan di kemudian hari, ya. Kemudian juga nanti kalau udah nikah ini, yang biasanya dia sendirian, anak kita, orang tahu kita punya anak perempuan, tiba-tiba kita tidak saksikan. Ketika menikahnya tidak ada saksinya. Tiba-tiba dia berjalan dengan seorang laki-laki, maka mulailah timbul fitnah. Timbul fitnah. Dan tak mana bawa balik itu? Ya, hamil pula. Dari mana hamilnya? Tabrakan di mana? Ini jadi, makanya perlu saksi dua orang yang bagus. Kalau ada terjadi apa-apa, saksi yang menjawab. Saya menyaksikannya. Ini qadhinya. Ayahnya jadi walinya. Atau ada kesaksian secara umum, itulah dia yang dilakukan dengan pesta. Pesta itu bentuk penyaksian juga, tapi secara umum. Ketika akad nikahnya disaksikan oleh dua orang yang saleh, ya, kemudian supaya orang lain tahu, dibuatlah kenduri, panggil pesta. Tapi pesta itu tidak mesti harus besar-besaran dibuat. Sampai, ya, ada yang baru ini saya tengok manggil orang baca doa. Malam besoknya mau pesta, panggil orang baca doa, ya, orang baca doa. Yang ustaz baca doa tuh dengan ikhlas dia berdoa, semoga acara ini, acara besok pagi itu menjadi acara yang sakral, jadi acara yang menjadi ibadah yang mendapat ridho dari Allah. Ya enggak? Bapak-bapak yang hadir mengaminkan, amin, amin. Allah bukakan pintu rahmat, Allah bukakan pintu kabulnya untuk doa tadi. Begitu habis doa, wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mulailah tamu-tamu dipersilakan untuk menjamah makanan, ada hidangan. Di saat itulah mulai dimainkan musik sekuat-kuatnya. Yang tadi pintu rahmat dibuka Allah, pintu barakah dibuka Allah, Allah memberikan ridhonya, tiba-tiba dihiasi dengan lagu-lagu, nyanyi-nyanyian, musik-musik yang tidak syar'i. Bagaimana ini? Salah apa tidak? Salah. Ya, ada sahabat saya dari Malaysia itu Haji Ibrahim, ya. Dia banyak bantu saya di sekolah itu. Haji Ibrahim itu kalau dia baca doa, Bapak Ibu, di hotel itu kalau orang ada pernikahan, acara-acara besar dipanggil dia baca doa.
itu orang menangis. Menangis. Dia baca doa, habis dia baca doa, tuan rumah persilakan dia makan. Dia udah ambil piring lah. Udah ambil piring mau makan, tiba-tiba musik main dengan sekuat-kuatnya. Dia taruh piring lagi, dia pergi pulang. Dia pulang. Masa saya berdoa tadi, capek-capek saya berdoa, berusaha supaya dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, doa kita baik-baik, tiba-tiba dihiasi dengan yang seperti ini. Pergi tinggalkannya. Ya? Jadi kadang kita itu pesta itu dilakukan untuk mengumumkan kepada orang bahwa si Polan hari ini telah menikahkan anak perempuannya, anak laki-lakinya dengan pasangannya. Esok kalau kalian lihat dia berjalan dengan laki-laki, dia bukan selingkuh, itu suami dia. Kalau lihat dia hamil, dia sudah punya suami. Lihat dia bawa anak, itu bukan anak pungut, itu anak dia dengan suaminya. Dari mana kamu tahu? Kemarin dia, tahun lalu dia buat pesta pernikahan, kita menyaksikannya. Itu tujuannya. Ya. Tujuannya itu supaya orang tahu. Maka dipanggillah sanak saudara, dipanggil sahabat-sahabat. Daripada kita nikah diam-diam, ya nikah diam-diam, bawa keluar daerah, nikahkan di sana, tak ada pesta, tak ada apa. Esok anaknya pulang, melenggang bawa suaminya. Masyarakat sekeliling akan mencemooh. Ya, dari mana ini? Beranak lagi, akan mulailah fitnah yang tersebar luas, menambah dosa orang lain. Ya, makanya kita tadi ketika mengadakan pesta pernikahan anak kita akad nikah itu perlu ada saksi yang benar-benar. Ya, kalau kita tidak mampu untuk membuat pestanya, tidak masalah. Yang penting pada akad nikahnya sudah diketahui oleh orang, saksi, dan juga ada beberapa orang yang menyaksikan ini sudah dinikahkan. Ya, baik. Kemudian belanja pernikahan itu, belanja pernikahan bagi yang mengeluarkan belanja itu kan orang laki-laki. Ya, apakah kewajiban si anak untuk mencarinya, mengeluarkannya, atau kewajiban orang tuanya? Oh, bapak yang udah pernah menikahkan anak, bagaimana coba? Kita punya anak laki-laki, belanja dia mau nikah, bayar maharnya, mau buat pesta lagi, itu dari duit siapa? Duit anak kah atau duit ayah? Hah? Ayah? Hah? Jadi kongsi dalam mazhab jumhur ulama, ya, wajib nafkah atau nafkah perbelanjaan pernikahan itu dibebankan kepada anak yang mau nikah, dia yang mencari. Kecuali kalau tak silap mazhab Hambali, ayah yang wajib. Ya, anak dia yang berusaha mencari duit untuk nikah. Tetapi kalau dia tidak mampu atau tidak cukup, ayahnya punya kewajiban juga membantu. Kenapa? Karena untuk mengelak takut anak itu melakukan maksiat. Banyak itu kadang-kadang dia udah frustasi, dia mau menikah, udah dilamar perempuan ini, udah 3 tahun bertunangan, mau nikah, duit belum ada, ayah duit banyak tapi tak mau bantu. Anak tadi udah bekerja, gaji tak banyak, ya, baru mulai kerja kena PHK dan sebagainya. Kemudian perempuan pula makin banyak orang melirik, ya, banyak orang melirik. Akhirnya ketika nanti ada orang yang lebih kaya, lebih senang daripada yang sekarang ini, maka bisa dia tinggalkan. Itu yang kemarin tragedi di UIN kemarin itu, yang bertindak kampak, bertindak itu. Karena itulah, ya, udah lama pacaran sama dia, tiba-tiba laki-laki perempuannya kenal dengan laki-laki yang sudah bekerja, yang sudah mapan, ya, udah mulai jarang dengan dia. Itu jadi untuk mengelak itu, jangan dia berzina, jangan dia buat dosa,
maka orang tuanya berkewajiban membantu, sama ada meminjamkan atau apa namanya, dibantu. Ya, itu dia. Tapi kalau anak itu musir, dia punya kemudahan, punya kerja, punya duit, maka dia sendiri wajib mengeluarkan belanja untuk pernikahan itu. Kalau orang tua mau bantu, biar lagi besar pestanya, biar banyak keluarga dipanggil, banyak tamu, bantu, silakan, tak ada masalah. Tapi dia kalau tidak pun dibantu, tidak berdosa orang tuanya. Tapi bagi anak, kita sebagai anak, ada orang tua kita atau kakek kita yang mujbir, ayah atau kakek, maka ayah kita mau menikah atau kakek kita mau menikah, ya, itu wajib bagi anak untuk membelanjakan pernikahannya. Ada ayah yang mau nikah lagi, kakek ada Pak ya? Kakek saya umur 70 tahun. Ya, nenek saya sudah meninggal sudah lama. Ayah saya umur 60 atau 50 lebih begitulah nikah. Ayah saya sudah bertunangan. Mak saya meninggal sebulan, ayah saya 3 tunangannya. Ayah saya baru bertunangan, belum nikah. Atuk saya dah nikah, umur 70 tahun, dapat istri PNS, gadis tua, ya, baik, sayang kepada kami. Jadi kalau kita punya bapak, sudah tidak ada istrinya atau punya kakek, kita yang punya duit, kewajiban kita untuk menawarkan kepada dia, memilihkan kepada dia mana jodohnya untuk kita nikahkan. Jadi jangan dilarang. Banyak orang udah meninggal ibunya atau meninggal neneknya, orang tuanya mau menikah, dilarang sama anak, berdosa besar, dilarang, ya, tak boleh. Maka kita mencarikan jodoh yang sesuai untuk dia. Supaya apa? Supaya jangan dia terjebak di dalam kemaksiatan. Ya udah tua, walaupun udah tua, nafsu ada, ya. Kadang-kadang orang tua nih, dia bukan apapun. Dia perlukan istri itu. Ada yang menemani dia makan, ada yang memasakkan nasi dia. Bisa dia makan ke kedai, tapi dia ada mau teman yang ngobrol, ya. Itu dia. Jadi kewajiban kita sebagai anak untuk membelanjakan pernikahan orang tua kita. Tapi dengan syarat, ya, dia nikah itu dengan orang yang baik, yang kita pilih lah, atau ada pilihan dia tapi orang baik, bukan orang maksiat. Ada juga kadang-kadang orang tak punya istri, harta banyak, dihabiskan dengan seorang perempuan. Itu anaknya melarang nikah, karena yang dia pilih itu perempuannya tak baik, tapi dipilih yang baik. Insya Allah, mudah-mudahan paham Bapak Ibu ya. Jadi kita ini punya anak, punya orang tua, kita jaga baik-baik ya. Kalau nanti menikahkan anak, pilih saksi yang benar-benar, ya. Apa dia syarat 2 orang saksi tadi? Pertama, saksi itu harus Islam. Syarat pertama utamanya adalah Islam. Kalau dia bukan Islam, tidak boleh. Jangankan orang bukan Islam, orang fasik saja tak boleh, ya. Jadi dia harus Islam, satu agama dengan kita, dengan dalil Al-Quran, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din, ya. Jadi yang menjadi wali itu adalah orang mukmin yang beriman kepada Allah. Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak mengizinkan orang kafir menjadi saksi dalam pernikahan, saksi utama, ya. Kalau dia ikut menyaksikan ramai-ramai gini tak masalah. Tapi yang sebagai penanggung jawab, saksi utama itu 2 orang, tak boleh ada yang kafir. Jangankan kafir, yang fasik aja pun tak boleh. Kemudian syarat yang kedua, al-aqlu wal bulugh. Apa dia? Tidak gila, sehat akalnya, waras, ya, waras dan bulugh dan sudah balik. Laki-laki itu yang menjadi saksi itu
dia tidak gila, artinya orang sehat, waras macam kita ini, dan sudah baligh. Jangan anak yang belum baligh dijadikan saksi, ya. Jadi harus sudah baligh. Baik, pahamlah kita baligh itu seperti apa, ya. Kemudian al-adalah walau zahiran. Adil tadi apa dia? Tidak melakukan dosa besar secara terang-terangan, ya. Kemudian sama wajib pendengarannya masih bagus, ya. Jadi dia mampu mendengarkan ucapan yang disampaikan oleh wali, aku nikahkan anak perempuan aku bernama si fulan binti si fulan kepada engkau, ya, dengan mahar sekian. Dia dengar, dan laki-laki yang suami juga menjawab, aku terima nikah fulan bin fulan dengan mahar sekian. Dengar dia. Tapi kalau dia kupingnya tak mendengar, ya, orang akad nikah dia dia tak bisa, karena takut salah dengar dia. Tiba-tiba belum apa-apa lagi dia bilang sah, katanya. Jadi harus dia punya pendengaran yang baik, hati tidak peka, ya. Tapi kalau dia tidak mendengar, mungkin ada keributan, ada kebisingan, ya, itu tidak mungkin boleh ditenangkan suasana. Tapi ini memang kupingnya harus sehat, ya. Kemudian yang seterusnya al-basar. Basar itu apa dia? Dia tidak buta, dia melihat, dia tahu yang mana wali, yang mana yang calon suami. Jadi kemudian tidak disyaratkan dia itu bisa berbicara. Orang bisu boleh jadi saksi, boleh, ya. Bisu tak bisa bicara, tapi dia bisa mendengar, dia bisa melihat. Tapi dengan syarat dia bisa memberikan isyarat, mengatakan iya atau tidak. Tapi kalau udahlah bisu, dia bergerak pun tak bisa, mengangguk tak bisa, menggeleng tak bisa juga, ya. Tapi kalau dia bisu, dia bisa mendengar, bisa melihat. Ketika dia mengatakan sah, dia mengangguk atau dia menunjukkan isyarat, maka sah nikahnya. Itu dia, ya. Jadi tadi itu diantara syarat saksi yang kita pilih, ya. Ada juga mazhab yang membenarkan saksi itu asalkan orang laki-laki, tapi kita tidak mau lah seperti itu. Asalkan orang laki jumpa pinggir jalan bisa jadi saksi nikah, bisa. Dia fasik atau tidak, yang penting kamu muslim boleh. Tapi tak mungkinlah anak kita serahkan, ya, kepada suaminya disaksikan oleh orang yang tidak layak. Baik, Bapak Ibu adalah rahmati Allah, jam kita udah panjang ini, ya. Mungkin ada yang ingin menambahkan di atas kekurangan yang saya sampaikan, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin penjelasan. Kalau bisa kita jelaskan, ya. Kalaupun tidak, nanti kita banyak ada ustaz kita di sini, Ustaz Nasri ada, ya. Ya, silakan. Salam. Kuat sikit, Pak. Baik. Jadi sorotan kita zaman sekarang ini, ketika akad nikah itu, apakah wajib dihadirkan si perempuan di situ, Pak, ya? Perempuan situ. Kadang-kadang waktu bertunangan pun, bertunangan itu kan belum apa-apa lagi, udah disandingkan. Ada kemarin saya tegur, ketika bertunangan mau masang cincin, sama ininya diduduk, ada yang bencong-bencong itu, ya, yang bencong-bencong lembut-lembut itu, kalau kami Malaysia panggil sotong gitu, ya. Sotong itu kan lembut. Dialah mengatur, ya. Ini ibu perempuan, ini ibu dia, ya.
Jadi disilangnya. Dia bersama ibu perempuan duduk, yang perempuan sama ibu dia. Jadi mau menyincinkan, dia mau memasangkan cincin dengan perempuan itu. Saya nggak pulang. Minta maaf, kita tak digunakan. Ini belum akad nikah. Ya, pasangkan cincin, kamu duduk sebelah ibu kamu, dia duduk sebelah ibu dia. Ya, oh iya, baru dirubah. Yang bencong tengok aja muka saya. Ya, jadi ini masalah tunangan sudah disandingkan, difoto sama-sama. Apalagi ketika akad nikah dihadirkan. Sebenarnya perempuan itu tidak wajib dihadirkan di situ, tetapi dia berhak mendengarkan prosesi acara itu. Dihadirkan boleh deh. Kalau dulu zaman di kampung kami, dibawa perempuan itu, didekatkan duduknya, tapi pakai tabir. Jangan siapa boleh tengok, pakai tabir. Supaya apa? Supaya dia mendengar, betul tak aku yang menikahkan ini. Ya, wajib menghadirkan. Dalam kitabnya ada, Pak, yang bapak tanya dalam kitabnya ada. Al-ishhad ala ridha zaujah. Menyaksikan, ya, dia menyaksikan proses itu supaya dia reda dengan apa yang dilakukan pada akad nikah itu. Jangan-jangan bapaknya ketika minta izin, ayah mau menikahkan kamu dengan si Abdul, kamu mau? Iya. Tiba-tiba ketika akad nikah, bukan Abdul, tapi si Mamat. Dia bilang, aku tak setuju. Jadi wajib. Cuma tidak didudukkan di situ. Orangnya belum akad nikah lagi, dah didudukkan sebelah-sebelah, diambil kain tipis, ditutup kepalanya dua-dua. Inilah tadi belajar kita supaya tidak salah kaprah. Anak itu diberi Allah anugerah kepada kita, anak perempuan. Sangat beruntung orang punya anak perempuan. Kenapa? Pintu kunci surganya ada pada anak perempuan itu. Tapi kalau dia pandai mendidiknya, udah kita didik, kita besarkan, carikan jodohnya yang sesuai untuk dia, yang bagus agamanya, bagus akhlaknya, nikahkan. Jadi dia namanya al-ishhad, dia boleh menyaksikan, tetapi tidak mesti duduk tempat. Lalu ditutup itu pakai tabir. Ya, baik itu Pak ya. Ya, ada yang lain? Ya, silakan Pak. Itu dulu, Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman kita sekarang ini sering terjadi saksi itu dikasih uang, dibayar katakan. Jadi yang pertanyaan saya, apakah mengasih uang itu wajib atau harus pada saksi atau bagaimana? Mohon penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saksi ya. Untuk menjadi saksi itu artinya dalam kitab, dalam apa, tidak pernah ada dimunculkan ada pembayaran, ada bayaran. Itu saksi itu. Tapi kadang-kadang orang zaman sekarang ini udah menjadi tren. Di Jakarta itu Bapak, yang orang meninggal, datanglah ada tim panggil untuk mengaji baca Yasin apa segala macam. Itu bagi duit, itu ada tarifnya. Sekian, kalau tidak kami tak datang. Tak ada yang mengajikan itu. Jadi sekarang begitu juga pada orang nikah itu tidak ada kewajiban untuk membayar. Tapi sebagai ihsan kita memberikan sumbangan atau memberikan hadiah kepada dia, itu tak masalah. Ya, tak masalah. Sama macam orang menyembelih sapi kurban, dia menyembelih, ya, menyembelih itu atas kerelaan sendiri. Tidak mesti diletakkan tarif sekian pembayarannya, tidak. Tapi kalau mau dibayar, dikasih dia hadiah, silakan, dia boleh ambil. Begitu juga saksi. Ini marak nih kalau di Malaysia, kalau orang Indonesia mau menikah, itu kodinya orang-orang, minta maaf sudah, orang-orang Madura biasanya. Dia tidak perlu wali, tidak perlu apa, perlu saksi aja. Saksi itu dibayar. Saksi menikahkan itu dibayar 200 ringgit satu kali menikahkan satu orang. Berarti sekitar 700.000 saksi dibayar. Dia tak perlu wali. Kadang-kadang istri orang menikahnya dibayar. Jadi orang pun yang kamu bisa mau jadi saksi, ada nikah nih. Nikah macam mana? Nah, nikah biasalah. Oke, sekian. Ditaruh tarif udah.
Itu ya. Jadi kalau dibagi sebagai hadiah, tanda terima kasihnya silakan, tak ada masalah. Boleh. Ya. Jangankan saksi, Pak. Yang kita ceramah ustaz nih tidak wajib bagi duit, bagi amplop. Tapi masalahnya pula, kalau tak dibagi amplop, esok tak ada yang mau datang. Masjid Muawanah, undangan ceramah, jangan datang, tak dibaginya amplop. Padahal itu tak wajib itu. Ya, tak wajib. Dan berdosa hukumnya ustaz itu istirzaq bil ilmi. Istirzaq apa dia? Memang mencari rezeki dengan dia tak ada usaha lain, pokoknya dia cari selama sebanyak-banyaknya untuk mencari rezeki dari situ. Dibagi orang ambil, tapi kalau dia mencari rezeki taruh tarifnya. Saya pernah ceramah di waktu itu bupati apa itu Indragiri Hilir, ya, Pak Wardan maksud itu. Jadi datanglah perwakilan dari bupati bertanya, Pak Ustadz, kalau manggil Pak Ustadz ini berapa tarifnya? Terkejut saya ini orang tak laku, tak ada orang mau manggil saya ceramah, karena Ustadz Somad mengutus saya ke sana, pergi saya ke sana, ya. Jadi saya tak ada tarif. Memangnya pakai tarif Ustaz? Sekarang pakai tarif Ustaz. Saya tak ada tarif, Bapak mau panggil, Bapak kasihlah berapanya. Tapi alhamdulillah dikasih orang itu pula, ya, walaupun kita tak ada tarif, dikasih orang itu melebihi apa yang kita dapat selama ini. Alhamdulillah. Ya, itulah dia. Apalagi jadi saksi. Kalau nanti ada orang, Pak minta tolong Bapak jadi saksi, anak saya mau nikah hari ini, dia minta, ya, untuk saksi pernikahan, ya, kalau ada makan siangnya 150.000, tapi kalau tak ada 300.000. Tidak usah jadikan dia saksi, itu orang fasik. Ya, itu dah. Panggil yang lain. Baik, mungkin begitu. Tadi bawa ni, jadi, aduh, terus ya? Pada masalah saksi juga banyak. Iya. Ini kebetulan ada 2 saksi. Saksi itu kan berkuasa, Pak. Iya. Dan sah atau tidak sahnya, dan sama-sama sehat, sama-sama pendengarannya bagus. Iya. Tiba-tiba saat benar menikah, yang satu mengatakan sah, yang satu tidak mengatakan sah. Iya. Sah. Kan? Nah, sementara para hadirin sebagian juga mengatakan sah. Apakah pertanyaan saya, apakah itu mengikut yang tidak sah atau mengikut yang sah? Baik. Kalau ada salah satu mengatakan tidak sah, dia belum sah lagi. Dan diperjelaskan di mana tidak sahnya. Dia perjelaskan di mana tak jalannya tak sahnya. Kadang-kadang dia cuma dengki-dengki, mau mengerjakan orang supaya lama. Ya. Saya pernah mendengar orang menikah bahwa sampai berpuluh kali tidak bisa, dia gagap sedikit dan dia peka orang nikah ini. Orang senyum aja dia marah, dia bilang ini dia. Jadi dia menikah, akhirnya dibagi minum, berhenti diminum, tak juga, dikusuk, dipicit-picit, ya, mulai lagi, tidak juga. Akhirnya suruh kamar mandi, disuruh mandi dia, baru naik lagi, akan nikah lagi, sah lah pula. Itu pun masih ada lagi, bukan 2 orang saksi, tapi jamaah yang mengatakan belum, tapi 2 orang saksi sudah mengatakan iya. Dipakai yang kata 2. Tapi kalau 2 itu ada, satu mengatakan belum sah, tapi dia harus menjelaskan di mana tidak sahnya. Diulang kembali. Saya nikah, udah saja jawab dengan betul, ya. Ada orang mengatakan, yang saksi pertama mengatakan sah. Saksi pertama Profesor Dr. Ilyas Susti, sah. Ya, satu lagi ketua RT di situ. Wah, dia melompat. Bukan dia. Dia bukan saksi utama. Saksi dua-dua orang mengatakan sah, dia mengatakan tidak sah. Orang itu bilang, bapaknya apa yang tak sah lagi, Pak? Pokoknya tidak sah, ulang sekali lagi. Oke lah, karena dia ketua RT, kata kadinya ketua, ulang sekali lagi. Ulang sekali lagi. Tak ada masalah. Mana Pak? Ada lagi Pak? Udah cukup dah. Yang kedua, tahun depan kakak ipar saya menikah, mertua saya tak mau panggil dia. Jangankan untuk jadi saksi, jadi undangan pun tidak. Merusuh. Karena kita kalau sekali kita diganggu kan jadi gugup itu.
Nampak ya? Itu hukum. Kalau ada sengaja. Hai, ada lagi? Tadi? Di masjid atau di rumah? Oke. Lagi lah saksi tadi, apakah saksi ini hanya sebatas tugasnya sebagai saksi berupa nikah, atau seandainya ada nanti perkara di rumah tangga sebagai istri atau apa yang tadi, apakah dia ada fungsi lagi di tugasnya? Baik. Baik Bapak. Yang pertama tadi, apa tadi pertama? Oke, di mana lebih afdalnya? Ya. Jadi masalah akad nikah itu tidak ditentukan di mana tempatnya, ya, sama ada di rumah atau di masjid. Oke. Di rumah juga bagus, ya, bisa disaksikan oleh orang ramai. Di masjid juga bagus, asalkan akad nikah di masjid itu dilakukan tidak mencemari kehormatan masjid. Bagaimana mencemari kehormatan masjid? Kadang-kadang sengaja dibuat akad nikah di dalam masjid, maka berdatanganlah keluarga-keluarga laki-laki perempuan datang. Masuk di dalam masjid itu untuk menyaksikan akad nikah itu. Kadang-kadang ada orang perempuan yang sedang berhaid masuk dalam masjid. Apa dosa? Kadang-kadang ada orang yang memang tidak menghormati masjid. Kita tetap masuk masjid, kita hormati masjid. Kata Rasulullah, tidak boleh kamu masuk. Barang siapa yang masuk ke dalam masjid, jangan duduk kecuali sembahyang dulu 2 rakaat. Jadi hormatul masajid diabaikan. Lebih baik kita buat di rumah. Tapi kalau kita boleh jaga, yang datang ini mesti sholat sunat kita, mesti berwudu, tidak ada yang tidak bersih. Bahkan ada orang yang memang tidak pernah seumur hidupnya ke masjid, karena untuk akad nikah tadi dia masuklah ke dalam masjid. Ini kan tak baik jadinya. Jadi lebih baik di rumah daripada di masjid. Kalau bisa kita jaga, bagus, ya. Baik, ada lagi? Yang kedua. Yang kedua tadi saksi. Fungsi dia sebagai saksi. Apakah dia hanya sebagai saksi pada pernikahan, atau dia punya wewenang juga setelah orang menikah mengawal keadaan suami istri? Dia saksi pada pernikahan. Kalau ada orang mempermasalahkan pernikahan ini sah atau tidak, dia udah nikah atau belum nikah, maka saksi tampil, saya yang sebagai saksi. Ini. Kemudian masalah nanti keluarga rumah tangga itu ada cekcok, ada tidak cocok karena begitu, bukan tanggung jawab saksi lagi. Tapi kalau diperlukan saksi itu untuk menengahi sebagai penasehat atau mediator, itu tidak masalah. Silakan, ya. Jangan pula nanti mentang-mentang dari saksi, dia dipertanggungjawabkan tentang keluarga itu. Ada di sekitar ini sahabat kita, dia pergi merantau ke Batam. Dia merantau ke Batam. Istri dia tinggal di sini. Dia bilang sama saya, Abi, saya mau merantau nih ke Batam. Tolong tengok-tengokkan istri saya ya. Iya, saya bilang. Tentu gitu kan. Tiba-tiba kata orang sekarang, terjadilah perselingkuhan. Istrinya selingkuh, dia pun sana kemungkinan juga Allah malam menelepon dia sama seorang sama yang lain. Ini salah Abi nih. Saya udah pesan tengok-tengokkan istri saya. Kok dibiarkannya? Mana saya tahu? Kemana mungkin saya masuk ke rumah nengok istri dia? Ya, arti nengok-nengok itu kan kita, kalau kita tengok nampak kita nasihati, kan? Tapi kan tak mungkin saya menengok menjaga istri dia 24 jam. Apa buat? Saya disalahkan jadinya. Baik, ya jadi tidak kita bebankan. Saksi itu hanya sebatas di situ, ya, dan sampai ke akhirat. Kalau nanti ternyata tidak sah nikah itu disahkan oleh saksi, di akhirat nanti kita tanggung jawab ya. Itu beratnya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ayo silakan Pak Ustaz. Iya. Ini akan menyinggung masalah tentang khidbah. Khidbah Pinang, ya. Minta penjelasan kemudian minta pencerahan dari
Ya. adab tentang menkhidbah perempuan atau perempuan yang dikhidbah. Ya. Karena kita zaman sekarang ini lebih banyak mengikuti tren daripada mengikuti syariat. Ya. Salah satu contoh, ketika orang tua menghidbahkan itu anak laki-laki. Kemudian sekarang ini mengikuti tren. Apa trennya? Sekarang itu hampir dikatakan mini seperti resepsi pernikahan. Ya. Dibikin pelaminan seperti pelaminan. Ada pelaminan. Ada foto-fotonya. Foto. Ada pre-weddingnya. Ya. Ada mesra-mesranya. Padahal itu kan bersifatnya menghidbah. Ya. Seperti apa sih adab menghidbah itu di dalam syariat Islam? Baik. Kita zaman sekarang ini lebih dikalahkan oleh tren. Baik, baik. Nah, seperti apa sih adab dalam Islam itu menghidbah sebenarnya? Jangan sampai orang tua itu dikalahkan oleh Anak. kemauan anak. Ya. Karena anak zaman sekarang ini kan itu tren. Ya, saya nggak mau tunangan kalau tidak ada preweddingnya. Saya nggak mau tunangan kalau nggak ada apa namanya itu sesi foto-fotoan mesra-mesra. Ya. Masih dalam kata kutip belum halal lah. Ya, ya. Minta pencerahan karena bisa jadi di antara kita ini dalam waktu dekat atau dalam waktu panjang mungkin ada yang ingin menghibah. Ya, ya. Baik. Jangan sampai kita dikalahkan oleh tren. Ya, baik. Baik, terima kasih Bapak. Khidbah, ya khidbah ini pinangan. Dulu yang kita bahas dalam di sini ya. Meminang, pinang meminang. Apakah tren sekarang ini itu benar menurut syariat atau tidak? Ya, khidbah itu kan kalau dalam fikih keluarga, pertunangan itu adalah awal pembentukan sebuah keluarga. Baru awal untuk pembentukan sebuah keluarga, tapi belum terbentuk. Kapan terbentuknya? Terbentuknya ketika ada akad nikah. Sebelum ada akad nikah, dia baru memulai. Apa maksud khidbah? Khidbah ini kita meminang, hanya baru mengikat janji siap untuk menikahi anak kita. Datang orang, kalau apa yang dibuat orang Melayu itu Islami sekali, tapi dibilang orang kuno. Ya, dalam adat Melayu itu ada nerisik. Ya, ada merisik dulu. Ya, jadi sebelum dipinang, anak kita laki-laki dia melihat anak perempuan, dia langsung datang ke rumah orang perempuan itu meminta sama orang tuanya, Pak, saya suka sama dia. Nah, tapi dia utus orang tuanya untuk merisik. Merisik ini orang tua akan datang, beberapa orang cerita-cerita dulu, ya. Kalau memang patut berpantun. Ya Pak, ini Melayu itu biasa pantun-pantun. Oke. Tahu, oke, Bapak ada anak perempuan, jadi anak kami laki-laki ini nampaknya berkenan begini-begini. Macam mana kalau kami lanjutkan hubungan mereka ini? Apakah Bapak setuju? Ya dijawab. Ya, boleh saja asalkan sesuai begitu begini dijawab semuanya. Oke, kalau begitu ya kita udah merisik, udah ini boleh kita lanjutkan. Kalau boleh kita lanjutkan, kita pilihlah tanggalnya. Tanggal yang baik, hari yang baik, bulan yang baik. Pilihlah tanggal 6 bulan 6 tahun 2026. Pilih yang itu. Bukan itu yang baiknya. Ya, pilih. Maka datanglah meminang. Ya, meminang itu datang keluarga. Ketika datang meminang itu utusan dari calon, dari orang yang akan meminang itu, utusan dia. Mungkin orang tuanya. Kalau di kami orang tua pun tak pergi, tapi orang tua keluarga, mak ayah duduk di rumah. Apa maknanya ini enggak? Ayah datang, emak datang, anak yang mau meminang pun datang. Ya, datang pula, siap rumah itu ada pelamin, ada foto sudah pegang pinggang. Ya, foto pengantin pegang pinggang. Belum apa lagi. Inilah yang menyebabkan, minta maaf saya, kadang-kadang terjadinya kesengsaraan di rumah tangga anak kita. Kenapa? Ketika kita mau menyatukan anak itu dengan halal, kita buat caranya cara mungkar, cara yang maksiat. Ya, tak boleh.
Jadi datang dulu begitu, pinang bagi tahu. Setelah ada di Pinang, ya, nanti ada istrinya menghantar belanja. Udah di Pinang, udah setuju, kami meminang anak perempuan bapak dengan anak kami. Ya, setuju. Oke, setujulah, terjadilah. Ini belum halal. Belum halal lagi. Kalau mau dipinjamnya bawa jalan-jalan, jangan. Mau jalan kemana? Mau ke mall, bawa ibunya sekali atau bawa ayahnya sekali. Ya, jangan kita biarkan lepas begitu aja, berdosa kita. Tapi kadang-kadang kita buat terjadi mana lagi, dosa tetap kita akui. Ya, itu. Kemudian setelah itu antar belanja. Waktu antar belanja itulah ditentukan, ya, tanggal berapa mau dibuat akad nikahnya, di mana, bagaimana acaranya, siapa saja yang kita undang, itu tentukan. Baru udah tentu, barulah nanti dibuat akad nikah. Ada ini kadang buat undangan itu sama tebal macam kitabnya, kartu undangannya, macam kitabnya tebalnya. Di dalam itu ada foto mak ayah dia, ya, yang anak tadi, mak ayahnya udah nikah, udah punya anak, biasa aja berdiri sebelah kiri sebelah kanan, jarang pun. Ketika anaknya yang mau nikah itu fotonya udah melentik begini, dipeluk pinggang sama saya yang belakang laki-laki, perahu wedding. Mesranya di situ. Setelah akad nikah tak ada mesra lagi. Itu ya. Jadi yang dibuat orang sekarang ini tak betul. Tak betul. Kenapa masalah? Oh, saya punya anak perempuan, macam mana nanti? Itu orang tak tahu saya nanti. Kalau ada yang dah buat, jangan coba cari solusi tak menghalalkannya. Itu tetap tidak boleh. Bapak bertobat, aku dah buat dah. Minta maaf ya Allah atas tidak pengetahuan aku, atas kelemahan aku sebagai manusia, aku minta maaf. Jangan pula cari ada ustaz lain yang membolehkan. Jangan cari solusi membolehkan. Ya, walaupun kita dah buat haram, kita dah buat, kita bertobat kepada Allah, berdoa supaya lain tidak buat. Jadi kita kadang di rumah tu banyak undangan tu. Kadang saya ada yang pergi, ada yang tidak. Kadang-kadang tengok itu, kenapa tak pergi kita rumah? Tak enak itu saya mau pergi. Tak pergi saya. Kalau nanti ada yang enak pergi. Ya, tapi kalau dah tengok macam itu di pinggir jalan tu, mulailah foto dia dengan pasangannya tadi. Tunangan tu boleh. Semasa bertunangan tu, kalau semasa belum bertunang tu boleh kita tengok, boleh. Ada dua yang boleh kita tengok. Ustaz Ilham siapa? Ustaz Alwi. Nanti kalau mau bertunang, jangan dibawa ke sana kemari. Minta izin, bawa keluarga kita pergi ke rumah dia, nak memastikan betulkah perempuan apa tidak. Ya kan? Sekarang ini kadang-kadang kan jadi-jadian betul perempuan, boleh tengok dua, minta tengok muka, tengok wajahnya, ya betul, cantik, tengok. Kemudian tengok tangannya, jangan tegang, tengok tangannya. Ini tangan orang biasa bekerja apa tidak? Kan kita tahu nih, ini perempuan pemalas nih, ya. Jangankan cuci piring, ya, cuci baju pun tak pernah, bantu ibu tak pernah. Itu tak sesuai untuk kita. Atau kalau kita tengok tangannya ternyata macam kulit biawak, macam kulit buaya, ini pekerja kasar, ini tak sesuai juga. Bisa kita mengelak lagi. Tapi jangan pula dirasa. Itu Ustaz, ya. Kemudian boleh kita mendekatkan ketika dia bicara, dekatkan, kita ambil bau. Bau apa? Bau badan. Jangan kita cium kita. Enggak, ya, dekatkan tahu kita. Atau bau mulut. Kenapa? Kata guru kami, Syekh Alauddin Za'tari, perlu kita tahu bau mulut perempuan. Kalau bau jengkol tak masalah. Ini kan ada makan jengkol. Tapi kadang memang ada bau itu dari dalam. Bau mulut itu menunjukkan kadang-kadang perempuan ini bau badannya. Tak maaf ya, bau badannya. Kalau bau badannya, kemaluannya juga akan bau. Jadi kamu mau
atau tidak? Kalau mau juga tanggung resikonya. Jangan sudah nikah Allah banyak kekurangan itu ini. Dulu kan ada dikasih pilihan. Jadi Islam itu adil sebenarnya. Jangan dibiarkan kemana-mana. Bukan sekadar dia ambil bau, bukan sekadar dia melihat tangan, dipakainya. Itu takut kita. Rusak semuanya. Baik, Bapak Ibu. Cukup ya? Mudah-mudahan. Oke. Ada lagi? Satu. Ya. 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 Dalam pertanyaan ini, bagaimana kedudukan sholat jemaah yang disampaikan oleh imam membaca ayat sambil menangis, sehingga permasalahan ini sampai ke rumah di jalan diperbincangkan. Bagaimana sholat? Terganggu makmum? Terganggu makmum disebabkan dia menangis. Ya. Oke. Menangis. Ya. Ya. Subhanallah. Kadang bab menangis dalam sembahyang, imam menangis, ya. Ada menangis itu disebabkan kadang-kadang memang dipaksakan supaya menangis, supaya terlihat khusyuk, supaya jamaah juga menganggap ini orang khusyuk salat. Ada kadang salat itu orang menangis dalam salat tidak disengaja. Kenapa? Karena dia paham baca ayat Quran tertentu, ayat tertentu dibaca. Memang terpancing kita untuk menangis. Itu, ya. Tapi kadang-kadang kita lihat orang seperti ini, apakah dia ketika dia sendirian sholat di rumah, dia sholat tengah malam dia menangis, atau hanya ketika ada jamaah dia baru menangis? Ya, oke. Sehingga menangisnya dia itu mengganggu kekhusyukan jamaah. Jadi kalau menangisnya dia sengaja, batal sholat dia. Imam itu, kita dalam sholat merengek aja kita, mengerang kita, Bismillahirrahmanirrahim, keluar suara. Tapi apalagi kalau memang kita sengaja menangis, ya, bukan karena emosi kita menangis supaya orang tahu kita sholat khusyuk, batal sholat kita, sholat dia. Yang makmum dia tanggung sholat makmum. Tapi kalau dia melintasnya, memang dia menangis, memang adil karena dia paham baca ayat suci Al-Quran. Karena kita yang paham ayat apa, memang bisa menangis. Contohnya kita baca dalam surah apa itu? Ada ayat khuzuhu faghulluh summal jahima sallu. Saya kalau baca itu bisa saya menangis. Kenapa? Khuzuhu faghulluh. Allah perintahkan kepada malaikat nanti mayat kita itu, orang yang mati itu, khuzuhu faghulluh, tarik dia, campakkan dia, summal jahima sallu, kemudian bakar dia di neraka jahim, neraka jahanam sana. Orang yang paham, dia khusyuk, dia baca, apa tak keluar dari matanya? Keluar, karena tak tahu kita nih masuk golongan itu atau tidak. Ya, ada sahabat ketika dia mendengar ayat, satu ayat Al-Quran dibaca dia menangis. Apa ayatnya? Ma min ahadin illa wariduha. Asal dia dengar ayat itu menangis dia. Kebetulan pada hari itu dia ditunjuk Nabi menjadi panglima dalam satu perang. Dia dengar ayat itu menangis dia. Apa kata orang Yahudi? Abdullah ibn Rawaha menangis karena takut mati. Besok dia jadi pimpinan perang. Bukan karena mati, dia baca ayat itu. Kenapa? Apa ayat itu? Setiap kita ini, kata Allah nanti, setiap kita nih Pak, kita akan lewat di sirat al-mustaqim. Sirat al-mustaqim hatman, wajib, mesti, tak ada yang tak lewat. Dan lewat di sirat al-mustaqim itu bukan bisa kita berjalan melenggang. Ya, yang menentukan kita selamat apa tidak, ada tak amal ibadah kita, ada tak iman kita. Kita baca ayat itu, bagi orang yang paham, bisa dia menangis dia. Nangis dia. Beda dengan yang tadi dibuat-buat.
Jadi kalau memang dia menangis dengan sendirinya, dengan kekhusyukannya, ada orang merasa terganggu. Yang merasa terganggu itu perlu introspeksi balik diri dia. Ngapa aku tak menangis? Begitu. Ada orang nengok Ka'bah tak menangis. Kamu semua menangis, aku sendiri yang tak menangis. Bangga dia. Dia tak menangis itu perlu introspeksi balik diri dia, muhasabah, ngapa dia tak menangis. Kemungkinan dosa dia banyak, kemungkinan apa. Jadi macam-macam, tak dapat kita apa, dapat hati. Bagi daripada hati orang, ya. Jadi mudah-mudahan ada imam yang menangis, dia baca tu memang khusyuk, dia baca alhamdulillah. Tapi kalau dia buat-buat, dia yang tanggung. Ya. Jadi kita nggak tahu musuh yang dibaca Wadduha. Tapi setiap itu siapa saja kalau sudah selesai tentu berkata Iya. Tak konsentrasi jadinya. Iya. 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 Nah, itu jadi kalau memang apa itulah tadi, kalau memang dia datang dengan sendirinya, tak ada masalah. Tapi kalau memang nampak memang unsur sengaja, ya kalau nampak kita mau jadi imam ini nanti jadi masalah, tak usah kita ikut. Itu aja. Ya, daripada menambah beban dosa kita, hilang khusyuk kita dalam salat. Ya, kadang-kadang tahu kita orang ini kan, nampak kita apanya. Begitulah Pak. Ya, oke Pak. Apakah kita boleh menikahkan anak perempuan kita sebelum akad balik? Tujuannya karena contohnya baru lahir sudah dicarikan jodoh dan dinikahkan. Tujuannya adalah untuk menghindari fitnah lagi. Ya, menikahkan anak yang belum balik. Bahkan kalau orang dulu di kalangan keluarga saya juga ada itu yang dinikahkan ketika anaknya baru lahir, itu sudah ditunangkan sama-sama lahir, ya. Jadi begitu nanti dia ada besar sedikit, dia paham dinikahkan mereka, ya. Boleh menikahkan mereka, tetapi kita harus tahu kapan kita menyatukan mereka, ya. Jangan budak-budak belum paham lagi kita nikah, kita satukan dia hidup. Ya, anak baru 7-8 tahun belum paham lagi main sepak-sepak dia nanti. Ya, jadi waktu makanya Nabi nikah dengan Aisyah 6 tahun umur Aisyah. 6 tahun itu Nabi belum bersama dengan Aisyah. Kenapa? Aisyah itu belum paham. 9 tahun baru Nabi bersama di Madinah. Kenapa? Karena Aisyah sudah paham. Jadi dulu kan ada kiai apa dulu yang nikah dengan anak umur 12 santrinya. Umur 12 tahun, sibuk sampai dia di penjara. Pernikahannya saya puji, ya, saya puji. Sekarang ternyata bahagia istrinya, ya. Jadi boleh Pak. Keluarga saya ada paman saya ada yang dinikahkan dari kecil sama keluarganya, begitu disatukan mereka tak mau, karena dia udah biasa. Umur kira-kira umur 15 tahun disatukan dia tak mau, lari dia, merantau, meninggalkan sampai setahun pulang. Dicarinya istrinya tadi. Akhirnya Pak, anaknya 14 orang Pak. Biasanya. Baik. Mungkin sudah ya? Alhamdulillah. Ada lagi? Di luar tema ini. Ya. Masalah Kurban. Ya, jadi kan panitia kurban kan sudah memberikan hari kurban. Kemudian juga meminta biaya untuk pelaksanaan kurban. Kemudian di sini mengambilkan upah dari daging kurban kepada pekerja kan nggak boleh. Kemudian cuma di sini panitia hanya berubah istilah saja, yaitu hadiah kepada pekerja. Akan tetapi tidak mendapatkan dari atau tidak minta izin kepada para pengurban. Ya. Oke. Ini yang selalu menjadi dilema di dalam pelaksanaan ibadah kurban. Ya, pelaksanaan ibadah kurban. Jadi ibadah kurban itu tidak boleh memberi upah kepada pekerja. Ini tadi kamu ikut menyembelih, kamu ikut melapak, ikut motong, ini upah kamu. Oh, tidak boleh. Dijadikan upah.
Tapi kita ya tidak dilarang memberikan daging kurban itu kepada mereka. Ada dasar bukan upah, hadiah. Karena kan bagi daging kurban kan 3 golongan. Golongan pertama, daging kurban itu kita ambil untuk kita, jangan lebih dari 1/3 ya, untuk kita. Kemudian untuk hadiah orang-orang tertentu, ada tetangga kita, ada saudara kita, walaupun dia datang pakai pajero, kita boleh bagi. Kemudian untuk fakir miskin, tidak mesti untuk fakir miskin. Dan pembagian daging kurban itu tidak mesti, tidak ada aturannya daging kurban itu harus sama 1 kilo, tak mesti. Tak mesti. Kamu bagi yang ini lebih, silakan. Saya kalau kurban sama saya bagi dulu. Sekian panitia berapa orang, sekian saya bagi. Yang untuk kupon berapa orang, nanti saya lebihkan yang ini, saya lebihkan timbangannya untuk bagi sama mereka. Kalau mereka ini tak ada bekerja, siapa yang kita. Jadi kalau peserta kurban udah menyerahkan kepada panitia, mewakilkan kepada panitia, tidak ada hak dia lagi, untuk ini tak boleh dimasak, ini tak boleh. Tak ada. Kalau begitu buat sendiri. Kenapa? Kewajiban kurban itu sendiri kita, Pak. Sendiri kita bawa sapi, bawa kambing, ya, kita injak pundaknya, baru kita sembelih sendiri. Kita kulitnya sendiri, kita lapah, potong, bungkus, bagikan nama siapa bagikan. Tapi kalau kita sudah serahkan ke panitia, kita wakilkan sama dia kebijakan panitia seperti apa. Asalkan jangan panitia itu bawa 3 ekor lembu, 1 ekor lembu, 2 ekor pulang untuk dia sama-sama. Tak boleh. Tapi kebijakan dibuat. Ya, masak daging jadi masalah. Sampai sekarang itu. Daging pada masak, daging siapa? Daging kurban. Rupanya jadi masak ini tak disedekahkan. Sedekah kan? Yang makan disedekahkan, yang masak pun disedekahkan. Bukan dia masak, dia bawa pulang untuk dia, tidak. Sama saja. Tak ada masalah. Itu dia. Yang jadi masalah sekarang ini, Bapak Ibu, saya mohon pada Ustaz Mustaqim untuk akan datang, kalau bisa kita buat kursus menyembelih. Banyak kadang saya tengok yang menyembelih itu, ketika dia sembelih, orang bangga sembelih, sekali aja Ustaz, sekali aja, tidak ada begini-begini. Orang tua kenapa begini-begini? Saya mau tanya, minta maaf ya, panjang sedikit nih. Dah 7 lah. Menyembelih itu ada berapa urat yang harus putus? Ada berapa urat? 4. Anda Pak Tono udah dengar saya ceramah di masjid, ya? Ada 4 urat, yang 2 wajib. Nih, saluran napas dengan makanan wajib. Yang kiri kanan dipanggil wadjai ini. Kiri kanan ini harus potong. Makruh kalau tak potong. Kenapa makruh? Kalau tak putus, sapi itu lambat mati. Makanya disunahkan juga harus kena itu. Jadi orang sekarang bangga, saya beli parang ini 4 juta Pak Ustaz. Ya, ini motong lapas saja putus ini. Sekali aja. Hari sekali. Sakingan tajamnya, sapi tak terasa sakit, dia bangkit balik. Berdiri sapi itu. Kenapa tak sakit? Bukan tak terasa sakit. Urat yang matikan itu tak kena. Jadi lambat dia mati. Satu. Ada lagi tengok, ketika dia menyembelih, yang 2 udah putus, yang ini tak putus. Dia ambil pisau, dia potong sendiri situ. Tak boleh. Kalau memang tak putus biarkan. Tapi yang 2 tadi ya, karena itu makruh, tetap halal. Tapi kalau dia putuskan sendiri, bahkan ada yang tarik pakai yang ini yang kurang putus, dia tarik pakai jarinya. Tuh putuskan. Jadi hati-hati ini pada orang, jangan sempat jadi bangkai gara-gara kita tidak mau mengaji. Jadi kita minta tolong nanti Ustaz Mustaqim, dekat itu kita buat. Siapa di masjid mana yang biasa motong, kita panggil dia. Panggil orang yang pakar untuk menunjukkan macam mana caranya. Makanya orang tua tuh digeseknya dari potong, digeseknya ke atas, dia pakai ke bawah supaya putus ininya. Kata Ustaz, ada bapak itu sampai 6 kali dia gesek gini. Anak muda tuh sekali aja. Sekali dia tak mengerti hukum. Ya,
Yang orang tua itu dia mengerti. Lepas itu ditengok, dikuyak sapi itu. Habis itu potong sapi itu, tali tak dibuka, merontak. Itu menyiksa. Talinya lepaskan supaya dia melepaskan ruhnya dalam keadaan tenang. Wallahu a'lam. Ya, untuk sambung ke tahun depan insyaallah. Ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita dunia akhirat dan juga demi kebaikan keluarga kita masing-masing. Semoga Allah selalu meridhai dan mencintai kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma ya mufattihal abwab wa ya musabbibal asbab wa ya muqallibal qulubi wal absar wa ya dalilal mutahayyirin wa ya ghiyasal mustaghithin aghithna wa tawakkalna ila Allah innallaha basirun bil ibad wa nufawwidu umurana ila Allah bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.